Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syaizal Fadina Bustria, BP 20111003, kelas 2 SA2. Yang pertama adalah tabel distribusi frekuensi. Tujuannya agar dapat mengukur secara kuantitatif agar data tertata baik. Yang dipelajari, langkah-langkah distribusi frekuensi, cara mencari batas kelas, tepi kelas, dan nilai tengah kelas, serta langkah-langkah membuat histogram dan poligon. Kedua, ukuran pemusatan. Tujuan agar dapat menghitung ukuran pemusatan data, menentukan nilai rata-rata, median, dan modus. Yang dipelajari rata-rata, median, dan modus dengan data tunggal maupun data berkelompok. Ketiga, ukuran penyebaran. Tujuan agar dapat menghitung ukuran penyebaran data, menentukan jangkauan dan simpangan rata-rata. Yang dipelajari jangkauan, simpangan rata-rata, dan variansi. Keempat, ukuran letak. Tujuan agar dapat menghitung dan memaknai ukuran letak data berupa kuartil, desil, dan persentil. Yang dipelajari kuartil, desil, persentil dengan rumus yang berbeda antara data tunggal dan kelompok. Kelima, ukuran distribusi. Tujuan agar dapat menghitung ukuran distribusi, yaitu ukuran keruncingan dan ukuran kecondongan. Yang dipelajari jenis ukuran distribusi yang terdiri dari skewness dan kurtosis. Ini merupakan data distribusi frekuensi yang sudah urut atau beraturan. N-nya sebesar 25, nilai terendahnya adalah 1,3 dan nilai tertingginya adalah 9,8. Mencari jumlah kelas. Rumus jumlah kelas adalah 1 ditambah 3,22 log N. Jadi 1 ditambah 3,22 log 25. Nah, dibulatkan menjadi 6, maka kita mempunyai 6 kelas. Yang ketiga, mencari interval kelas. Rumusnya interval kelas sama dengan nilai tertinggi dikurang nilai terendah dibagi dengan jumlah kelas. Nilai tertingginya adalah 9,8 dan nilai terendah 1,3. Hasilnya dibagi dengan 6 adalah 1,417 dibulatkan menjadi 1,5. Kemudian untuk mencari tepi bawah kelas, semua data atas bawah dikurang dengan 0,05. 0,05 didapat dari 2,6 dikurang dengan 2,7 dapat 0,1. Kemudian dibagi dengan 2 maka hasilnya adalah 0,05. Maka 1,2 dikurang dengan 0,05 dapat hasil untuk tepi bawah. Begitu. Kemudian untuk mencari tepi atas, semua data batas atas ditambah dengan 0,05 maka hasilnya dapat untuk tepi atas. Jadi mencari tepi bawah adalah 1,2 dikurang dengan 0,05 hasilnya adalah 1,15. Kemudian 2,7 dikurang dengan 0,05 maka hasilnya adalah 2,65. Begitupun dengan nilai tertinggi 8,7 dikurang dengan 0,05 maka hasilnya adalah 8,65. Dan untuk mencari tepi atas 2,6 ditambah dengan 0,05 maka hasilnya adalah 2,65. Kemudian 4,1 ditambah dengan 0,05 maka hasilnya adalah 4,15. Begitupun dengan nilai yang tertinggi 10,1 ditambah dengan 0,05 maka hasilnya adalah 10,15. Kemudian untuk mencari kolom titik tengah, yang pertama kelas pertama 1,2 sampai 2,6 ditambahkan. Jadi 1,2 ditambah dengan 2,6 hasilnya adalah 3,8.
Kemudian dibagi dengan 2, hasilnya adalah 1,9. Jadi, titik tengah untuk kelas pertama adalah 1,9. Begitupun untuk mencari kelas yang kedua. Jadi, 2,7 ditambah dengan 4,1 hasilnya adalah 6,8. Dibagi dengan 2, hasilnya adalah 3,4. Jadi, titik tengah untuk yang kedua adalah 3,4. Begitupun untuk kelas ketiga, 4, 5, dan 6 mencari titik tengahnya dibagi nanti dengan 2. Kemudian membuat histogram. Histogram adalah kurva batang yang saling berdempetan. Cara menentukannya, yang harus kita ambil datanya adalah frekuensi dan tepi kelas. Untuk bagian garis horizontal dipakai tepi kelas. Sedangkan yang vertikal dipakai dari data frekuensi. Lalu dibuat lebar batangnya selebar tepi kelas yang tadi. Tinggi batang sesuai dengan frekuensi. Kemudian untuk frekuensi kelas pertama 1,15 sampai 2,65 adalah 3. Untuk kelas kedua 2,65 sampai 4,15 adalah frekuensinya 3. Kelas ketiga frekuensinya 1. Kelas keempat frekuensinya 5. Kemudian kelas kelima frekuensinya adalah 11 dan kelas keenam frekuensinya adalah 2. Kemudian untuk mencari poligon. Poligon berupa kurva garis di mana poligon ini mengacu pada titik tengah dan frekuensi. Kemudian untuk mencari persentil ke-67. P67 sama rumusnya adalah X67 dikali dengan N tambah 1 dikurang dengan 100. N diisi dengan jumlah data. Jadi 67 dikali dengan 25 ditambah 1. Hasilnya adalah 26. 67 dikali dengan 26 dapat hasilnya 1742. Kemudian dibagi dengan 100 maka hasilnya 17,42. Maka persentil ke-67 adalah 17,42. Kedua, untuk mencari simpangan rata-rata. Pertama, mencari rata-rata terlebih dahulu. Rumusnya adalah X sama dengan FI XI dibagi dengan FI. FI XI adalah hasil dari jumlah ini adalah 158,5. Kemudian dibagi dengan FI. FI adalah frekuensinya adalah 25. Maka hasilnya adalah 6,34. Jadi nilai rata-ratanya adalah 6,34. Kemudian mencari simpangan rata-rata. Rumusnya adalah sigma FI dikalikan dengan harga mutlak XI dikurang dengan nilai rata-rata dibagi dengan sigma FI. Maka yang diperlukan adalah nilai tengah rata-rata dan harga mutlak. Jadi nilai harga mutlaknya adalah 47,16. Jumlah dari ini diperoleh sigma FI XI. Jadi 47,16 dibagi dengan sigma FI atau frekuensi, maka hasilnya adalah 1,89. Maka simpangan rata-ratanya adalah 1,89.